Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi, 9 Oktober 2015. Pagi ini saya menyampaikan materi tambahan untuk pertemuan ke-6. Materi 6 ini membahas masalah sistem operasi pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Untuk sistem operasi, kompetensi dasar perlu kita ketahui. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software sistem yang bertugas atau memiliki peran, yaitu untuk melakukan kontrol, mengelola hardware, serta operasi dasar sistem komputer, termasuk CPU, memori, dan sistem bus. Menjalankan software aplikasi adalah tugas utama yang dilakukan oleh perangkat lunak atau OS. Pertanyaannya, apakah bagian-bagian dari sistem operasi atau sebutkan bagian-bagian daripada OS? Di sini dijelaskan, satu, mekanisme boot atau yang meletakkan kernel ke dalam memori. Apa kernel? Kernel adalah inti sebuah sistem operasi. Kemudian command interpreter atau shell. Sering kita temui di bahasa pemrograman shell ya, untuk menentukan atau mengirim perintah ke dalam instruksi memori. Shell pada bagian ini bertugas membaca inputan dan pengguna. Dan yang berikut, pustaka atau library. Sering kita temui di sistem, yaitu misal seperti sistem 32 atau Win32, itu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang tepat dipanggil oleh aplikasi lain. Contoh konkretnya, runtime. Tanpa runtime, aplikasi atau software yang diinstal di sistem operasi itu tidak akan berjalan. Kemudian yang terakhir adalah drive. Drive ini merupakan komponen utama untuk berinteraksi antara perangkat keras eksternal sekaligus mengontrol perangkat keras eksternal tersebut. Baik, kita lanjut. Slide ketiga, apakah fungsi dari sistem operasi? Saya rasa adik-adik sekalian sudah mengetahui apa fungsi dan peran daripada operasi sistem yang digunakan. Fungsi dan peran itu tergantung dari model dan desain daripada OS. Misal OS Windows itu memiliki peran yang hampir sama dengan OS lain, tetapi beberapa fitur dan fungsinya sedikit berbeda. Misal OS Windows dan operasi sistem pada Linux. Kemudian, berdasarkan komputer yang dikendalikan dan bentuk aplikasi yang didukung oleh sistem operasi dibagi atas beberapa bagian, yaitu pertama, RTOS ya, atau Real Time Operation System, itu mengendalikan perangkat keras untuk tujuan spesifik. Misal seperti I/O kemarin, kita mengendalikan atau mengontrol perangkat eksternal itu menggunakan bahasa pemrograman, kemudian di relay ke driver untuk mengendalikan peralatan elektronik. Yang kedua, single user atau single task ya, memudahkan menangani pengoperasian komputer sehingga pengguna dapat menjalankan satu pekerjaan. Pada saat ini kita bisa melakukan secara berbeda dengan waktu yang lain, tapi menggunakan single ini kita bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan. Misal saya membuka fitur video. Untuk menonton video kita harus menggunakan satu aplikasi pemutar. Dalam pemutar itu tidak bisa membuka file atau film yang berbeda dengan pemutar yang sama. Itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, single user atau multitask ya, memungkinkan pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi secara terpisah dan bersamaan. Biasa terdapat pada komputer prosesor yang mendukung desain grafis. Kemudian yang terakhir, multi user, memungkinkan lebih dari satu pengguna yang sama untuk menggunakan sumber daya secara simultan.
Pada sistem operasi Windows merupakan sistem operasi menggunakan antarmuka berbasis grafis atau Graphic User Interface. Sering dalam bahasa pemrograman disebut sebagai GUIS ya. Kemudian sistem operasi lain Linux yaitu mendukung banyak perangkat komputer dan telah digunakan pada berbagai peralatan komputer seperti superkomputer, pribadi, sistem benam atau embedded system, dan seperti telepon seluler atau ponsel dan perekam video pribadi dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Untuk penanganan sistem operasi, ada beberapa yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah multiprogramming. Ini adalah metode yang memungkinkan dua buah program lebih dijalankan secara serentak. Yang seperti saya katakan tadi. Kemudian time sharing, metode yang dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian. Dan yang berikut, penyimpanan virtual atau metode yang menangani sejumlah file, membagi program-program tersebut ke dalam file-file dengan ukuran yang kecil dan atau ukuran yang sama. Dan berikut multitasking, metode yang memungkinkan seorang pemakai menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama, jadi digunakan secara paralel bersamaan. Kemudian multiprocessing, metode yang dengan menggunakan kemampuan sistem operasi masing-masing, entah itu Windows atau Linux, dan menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU. Wah, ini biasa digunakan pada komputer server seperti IBM atau komputer compile yang tingkat tinggi. Next, pengelolaan file dan folder. Sama-sama kita ketahui seperti biasa dalam proses pengelolaan file itu ada menyimpan, menghapus, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di lanjutan pada materi berikutnya. Seperti melacak file, klik start, share, kemudian mencari file dengan share, menyalin file atau mengcopy paste, kemudian memindahkan file atau cut atau move, dan menghapus file dengan cara ikut delete. Baik, pertemuan untuk hari ini saya akhiri di sini, dan kita menunggu tugas online yang akan saya kirim sekitar jam 11 pas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.